Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang trader market. Selamat hari Jumat. Semoga hari Jumat ini merupakan Jumat yang barokah, penuh berkah buat kita semuanya. Yes, trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Wah, ini belum apa-apa udah main masuk-masuk aja ini nih. WhatsApp lanjut ya. Analisa harian kita pada hari ini, di mana setiap hari saya akan mencoba membawa analisa harian. Kita akan berbicara tentang tema-tema yang ter-up to date pada hari ini. Di mana tema ini sangat berkaitan erat dengan trading yang akan kita lakukan bersama-sama. Nah, ini informasi-informasi yang sangat luar biasa yang saya akan coba bawakan. Di samping itu juga saya akan mencoba untuk membawakan analisa secara teknikal, fundamental, ya, sentimen, dengan maksud dan tujuan supaya dari analisa yang saya buat ini bisa menjadi landasan untuk para trader semuanya bertransaksi pada hari ini. Oke trader, seperti biasa, tema kita hari ini, kita akan berbicara tentang inflasi yang semakin menggila di Amerika. Mau bangkrut itu Amerika. Inflasi yang semakin menggila di Amerika. Ya, semua menunggu keputusan The Fed hari ini. Ya, ada informasi news nanti pada jam berapa tadi? 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Harga konsumen, ya, HKI. Ya, dia akan membahas tentang data-data inflasi yang akan terjadi di Amerika. Kenapa saya bilang ini? Karena ini sangat berpengaruh trader. Nah, tapi sebelumnya mari kita masuk dulu ke pair yang paling ke prediksi harian kita pada hari ini. Kita coba masuk dari pair yang paling sering ya dilihat. Setelah itu saya akan bahas tentang judul tema hari ini. Oke trader, seperti biasa, analisa trading harian kita pada hari ini kita mulai dengan pair Euro Uncle Sam Dollar, Euro USD. Trader semuanya, Euro USD dalam penawaran beli di sekitar 1.0610, di mana kemarin dia turun menyelam seselam-selamnya. Ya, kenaikan dolar sih ya, makanya dia turun. Hari ini penawaran beli karena indeks dolar sedikit menurun setelah mencapai level tertinggi mingguan baru di 103.37 kemarin. Sikap kebijakan netral oleh Europe Central Bank telah melemahkan kenaikan mata uang bersama ini. Karena lemah ya, netral, makanya membuat dolar semakin menguat. Akhirnya mata uang ini semakin tertekan kemarin. Sementara itu, indeks dolar Amerika diperkirakan akan kembali naik karena inflasi. Waduh, akan kembali naik karena inflasi. Ini artinya ya siap-siap aja nih, menyelam lagi. Walaupun secara teknikal semuanya mengatakan bahwa dia pasti akan naik. Ya. Tapi kita akan lihat fundamentalnya hari ini seperti kayak gimana. Oke trader, sekarang kita coba masuk ke platform. Kita masuk di platform, kita coba lihat langsung aja di platform Euro Uncle Sam Dollar. Nah, trader bisa lihat tendensi hari ini sebelum pengumuman IHK ya, harga konsumen inflasi pada hari ini pada 19.30 nanti, tendensi hari ini lebih banyak ke bullish. Seperti yang telah saya bilang tadi bahwa netralnya sikap dari Europe Central Bank membuat kenaikan dari mata uang ini. Nah, ini dia. Ya, tapi harus dilihat juga bahwa semua wait and see. Coba kita lihat di, wah ini trader bisa lihat ya. Secara tendensi ini dia masih akan bisa naik. Ini saya punya rentang harian itu dari 1.0671 sampai 1.06403. Nah, bagaimana permasalahan ini dan bagaimana hubungannya dengan data inflasi yang akan dikeluarkan? Nah, seperti yang telah saya bilang trader, kalau trader lihat di kalender ekonomi nanti hari ini jam 19.30 ya. Nah, ini saya tunjukin dulu ya. Saya tunjukin dulu platformnya supaya trader bisa paham.
Nih, saya tunjukin dulu. Trader bisa lihat nanti di jam 19.30 ya trader ya. Ini ada IHK ya, indeks harga konsumen. Nah, ini kita buka dulu. Ini IHK, indeks harga konsumen. Nah, di mana indeks harga konsumen ini mengukur perubahan jumlah orang yang memiliki pekerjaan, penciptaan lapangan kerja, karena ini dia lebih banyak. Oh, ini salah, ini CAD ya. Sorry. Ini indeks harga konsumen, trader bisa lihat. Nah, ini dia. Nah, IHK mengukur perubahan harga dan perspektif konsumen. Ini lebih tinggi dan ekspektasinya dapat dianggap sebagai positif optimis ya. Sedangkan apabila data lebih rendah ya, dianggap sebagai negatif atau pesimis ya kalau datanya lebih rendah ya. Nah, berarti negatif atau pesimis. Nah, ini mengukur perubahan harga ya, inflasi. Perubahan harga, tren pembelian, dan inflasi. Trader bisa lihat data lebih tinggi ekspektasi dapat dianggap sebagai positif apabila data lebih tinggi dari ekspektasi. Sedangkan data lebih rendah dari ekspektasi ya dianggap negatif. Nah, trader bisa lihat sebelumnya 0,6, 0,5 lebih rendah. Artinya peluang inflasi ini semakin tinggi karena harga dolar ini semakin rendah. Kita akan lihat perkiraannya ya. Kalau seumpamanya dia tetap 0,6 atau lebih tinggi dari 0,5 ini ya, itu artinya oke, memberikan nilai penguatan terhadap dolar Amerika. Tapi kalau lebih rendah, trader bisa lihat artinya dolar Amerika akan tertekan, mengakibatkan mata-mata uang lainnya akan naik ya. Nah, tapi trader bisa lihat hubungannya dengan statement yang akan diberikan oleh Gubernur Sentral Bank Europe ya, Christine Lagarde. Nah, trader bisa lihat setelah 19.30 keluar berita, 1 jam kemudian si gubernur ini memberikan statement. Ini akhirnya kenapa? Ini ada keterhubungannya trader, karena di setelah berita keluar, statementnya langsung dikeluarin oleh Gubernur Sentral Bank Eropa. Dari sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar ada sesuatu yang sangat tinggi akan terjadi, sangat besar akan terjadi. Oleh karena itu, Gubernur Sentral Bank Europe melakukan statement dengan maksud dan tujuan supaya menetralisasi akibat pergerakan yang terjadi saat data inflasi dikeluarkan oleh The Fed. Itu pergerakannya sama seperti itu trader. Kalau seumpamanya gubernur tidak memberikan statement, itu artinya kan biasa-biasa ya. Tapi kalau gubernur memberikan statement, itu artinya ada sesuatu yang bisa meredam atau bisa memperkuat dari mata uang euro, sehingga bisa meredam atau menekan dari pergerakan dolar. Nah, ini dia. Ini yang harus disaksikan dan dipahami dulu oleh para trader ya. Terus trader semuanya, kita balik ke sini ya. Kita balik ke sini, trader bisa lihat hari ini semuanya terfokus dengan inflasi, data inflasi yang akan dikeluarkan. Trader bisa lihat bahwa hari ini di pasar domain Asia diperdagangkan itu lemah karena investor sangat berhati-hati terhadap inflasi, pelepasan inflasi yang akan dikeluarkan pada hari ini ya. Perkiraan awal indeks harga konsumen tahunan menyatakan bahwa tingkat inflasi akan tetap berpegang pada angka yang dilaporkan sebelumnya ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa kenapa dinyatakan hal ini, agar menjaga sikap hawkish yang berkepanjangan oleh The Fed. Ya, The Fed ini dia tetap berusaha supaya hawkish ini semakin panjang. Karena kalau hawkish semakin panjang artinya kenaikan dari nilai tukar dolar. Nah, dengan kenaikan dengan nilai tukar dolar artinya dia akan menekan aset-aset lainnya. Gold tertekan, GBP USD tertekan, Euro USD tertekan. Nah, tapi tetap saya udah bilang bahwa dibutuhkan langkah yang sangat luar biasa oleh misalnya Gubernur Sentral Bank Eropa supaya bisa menetralisasi hal tersebut. Oleh karena itu setelah IHK-nya keluar, Gubernur Sentral Bank Eropanya memberikan statement dengan maksud dan tujuan supaya bisa menetralisasi tersebut. Kalau enggak ya dia akan turun terus. Karena sekarang ya,
sekarang inflasi sudah semakin menguat di Amerika. Dan trader bisa lihat di informasi hari ini ya, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen sampai bilang bahwa inflasi menggila di Amerika. Ya, tapi statement dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika, mengatakan bahwa Amerika tetap pede, tak akan bakalan resesi. Amerika termasuk negara yang punya banyak langkah ya, banyak langkah-langkah yang tak terduga. Amerika udah pontang-panting, dan sebenarnya sumber utama terjadinya resesi di dunia adalah peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ini yang menyebabkan sumber resesi. Eropa terjadi resesi karena Eropa memblokade perekonomian Rusia, tapi Rusia memegang jantung pertahanan ekonomi Eropa. Begitupun juga Amerika. Amerika memblokade perekonomian Rusia. Tapi Amerika nggak berpikir bahwa Amerika sangat tergantung dari Eropa juga, ketergantungan. Makanya dari awal saya sudah bilang. Saya udah sering bilang bahwa semuanya ini kalau dibikin seperti biasa aja pasti tidak. Resesi ini sangat jauh. Tapi akibat pemblokade perekonomian Rusia membuat resesi berkepanjangan. Eropa pingin blokade, Eropa yang kena. Amerika pingin blokade, apa yang terjadi Amerika? Amerika kena resesi, trader semuanya. Amerika kena resesi. Yang lebih kocak lagi, Amerika memblokade minyak Rusia, tapi Amerika membeli minyak Rusia. Gila kan? Udah memberikan warning, udah memberikan, orang bilang memblokade, udah memberikan ceritanya, udah melarang minyak Rusia, ya, memprovokasi supaya jangan membeli minyak Rusia. Tapi apa yang dilakukan oleh Amerika? Membeli minyak Rusia, trader. Gila kan? Udah disuruh orang lain provokasi orang lain untuk supaya orang bilang provokasi orang lain supaya jangan membeli minyak Rusia, tapi Amerika sendiri yang membeli minyak Rusia. Gila kan trader? Amerika hebat, sangat hebat trader semuanya. Nah, oleh karena itu trader kita harus lihat permasalahannya di sini ya. Inflasi sangat berpengaruh juga hari ini terhadap mata uang lainnya ya. Kita sudah bisa lihat bahwa nilai ini sangat berpengaruh. Seperti yang telah saya tadi bilang bahwa Menteri Ekonomi Amerika ya, Keuangan Amerika Janet Yellen ya, mengatakan bahwa inflasi sudah menggila, tapi Janet Yellen yakin ekonomi Amerika tidak akan mengalami resesi. Kita akan lihat ya. Pertumbuhan ekonomi memang diyakini melambat ya. Harga bensin semakin tinggi. Nah, tapi Janet Yellen ini dia berprinsip bahwa ekonomi Amerika tidak akan terjadi resesi. Kita akan lihat. Bayangkan sampai Joe Biden turun tangan, itu artinya ada something wrong di perekonomian Amerika. Dan kalau trader lihat Amerika sekarang udah mulai baik-baik aja sama Cina. Ya, karena Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Ya. Amerika boleh menang secara militer, tapi secara ekonomi babat habis sama Cina. Makanya musuh Amerika militer terhadap Rusia, musuh Amerika ekonomi terhadap Cina. Itu aja sebenarnya ya. Oke trader, kita tinggalkan masalah itu masalah mereka lah ya. Sekarang kita lihat aja. Sekarang coba kita kembali ke platform. Trader bisa lihat dari trader. Dari sini kita udah bisa lihat ya. Dari sini dari euro angkel saham dolar sudah sangat kelihatan bahwa dia mencoba sampai ke titik tertinggi ya di rentang harian tertingginya di sini ya di 1.06403, dan saya bisa lihat bahwa kemungkinan dia akan bisa turun lagi sebentar. Tapi setelah itu saya bisa lihat kalaupun dia akan naik,
seperti biasa trader dia akan mencoba naik sampai di posisi sini. 1.06371 ya. Kita jangan berpikir sampai di sini dulu, masih jauh kita. Walaupun tidak tertutup kemungkinan. Saya tidak berpikir sampai situ, tapi tidak tertutup kemungkinan terjadi kenaikan sampai di level 1.06669. Tidak tertutup kemungkinan trader semuanya. Kalau yang namanya news tidak tertutup kemungkinan trader. Selalu ada kemungkinan. Karena kalau kita lihat juga RSI ini udah masih di lembah di bawah sini. Jadi masih punya kemungkinan naik. Oleh karena itu kalau sekarang ya, trader bisa lihat ini udah mulai celah-celah dia untuk balik arah lagi ke atas nih. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik tembus di 1.06669. Ya, itu dia. Oke. Saya pikir penjelasan saya tentang resesi yang terjadi di Amerika kita akan lihat. Ya, tapi saya bisa pastikan bahwa Amerika akan tergoncang perekonomiannya. Oke, kita lihat trader lanjut terus. Sekarang kita masuk di pound sterling angkel saham dolar. Kita masuk di pound sterling angkel saham dolar. Trader pound sterling angkel saham dolar GBP USD mencatat tren turun 2 hari di sekitar level terendah mingguan. Berjuang untuk pulih di tengah pasar yang sedang lemah letih lesu. Ya. Harus minum strong pass ya, strong pass. Oke, kita lanjut. Selanjutnya trader, Perdana Menteri Inggris gagal mengesankan pembeli. Ya, obrolan dari NIP semakin kuat karena khawatir akan pencabutan. Selain itu, IHK, indeks harga konsumen yang mengukur inflasi secara luas diperkirakan akan tiba dengan kuat dan karenanya angka lebih rendah dapat memperpanjang langkah pemulihan terbaru. Jadi tidak tertutup kemungkinan hari ini harga inflasinya bisa membuat mata uang dolar semakin menurun. Artinya kenaikan terhadap mata-mata uang yang lain. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang, coba kita lihat ya. Kita lihat trader, kita lihat di platform kenapa diprediksikan hari ini mata uang semuanya tendensinya bullish. Ya, tendensinya bullish trader. Karena kalau kita lihat kalender ekonomi bulan sebelumnya 0,6 sekarang 0,5 artinya kan terjadi ini kan permasalahannya di situ kan 0,5 lebih kecil. Artinya membuat mata uang dolar ini bisa tertekan. Ya, ini dia. Ya. Oke, kita lihat di time frame lebih pendek di satu ini trader bisa lihat oke, pound sterling angkel saham dolar. Oke. Nah, kita lihat di pound sterling angkel saham dolar tendensi hari ini wait and see, walaupun kalau saya lihat memang ada kemungkinan dia untuk tetap turun. Kita lihat time frame 1 jam. Nah, trader bisa lihat. Kalau saya lihat trader ini menurut saya dia masih bisa naik lagi. Dan dia akan mencoba menembus sampai di level 1.25027. Dia masih bisa tembus di level situ trader. Trader bisa lihat atau minimal kalau menurut saya terjadi kenaikan, dia akan mencoba naik sampai di level sini trader. Nah, ini. Nah, trader lihat. Ya, 1.24956. Ya, dia akan mencoba menembus itu. Kalau dia menembus itu artinya dia akan sampai naik di 1.25027. Dia akan naik sampai situ trader. Jadi harap diperhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke mata uang dolar Australia, dolar Amerika. Kita lihat bagaimanakah pergerakan dari mata uang ini. Trader semuanya. Pergerakan mata uang dari AUD USD bergerak mendekati level terendah 2 minggu. Memangkas penurunan harian terbesar dalam sebulan setelah data inflasi yang dikeluarkan oleh China. Sentimen yang mengalami kecemasan menjelang statistik utama membuat para pedagang tetap waspada. Waspadalah. Ya. Itu yang harus diperhatikan. IHK Amerika akan menjadi penting di tengah harapan hawkish. Makanya saya bilang harapan hawkish masih tetap ada. Tapi kita lihat hasil inflasi ini. Apakah dia mendorong hawkish tetap terus? Ya kalau tetap terus ya penurunan buat mata uang lainnya. Jadi IHK akan menjadi hal yang sangat penting di tengah harapan hawkish dari pertemuan The Fed pekan depan. Ya.
The Fed akan bertemu pekan depan. Nah, kita lihat, oke, kita coba masuk ke platform trader. Kita masuk di platform trader, bisa lihat di sini tendensi hariannya lebih banyak bullish, ya, kekuatannya bullish kuat. Cuman pound sterling aja yang agak malu-malu dia. Tapi mata uang lain kekuatannya lebih banyak bullish. Kita lihat tendensi harian 1 jam. Trader bisa lihat di rentang harian yang saya coba bawakan di 0.70809 sampai 0.71190. Di sini trader bisa lihat sudah terjadi kenaikan ya, dia udah menembus, dan menurut analisa saya masih ada kemungkinan dia naik lebih tinggi lagi. Trader bisa sampai ke 0.71356 ya. Kalau saya masih bisa bilang bahwa dia masih bisa naik. Kalaupun dia terjadi penurunan, ya dia akan mencoba di level sini. 0.70096. Tapi analisa saya dia masih bisa akan naik lagi, sedikit lagi naik, minimal sampai di titik resisten pertama di 0.71273, dan kalau tembus dia akan mencoba sampai ke resisten kedua di 0.71356. Oke, kita lanjut ke gold. Nah, ini untuk gold trader, informasi gold kita bisa lihat di sini sangat jelas bahwa gold harga emas mencapai rintangan yang lebih kuat di sekitaran 1845 setelah koreksi ringan di sekitar 1850.37. Logam mulia menampilkan aksi pembelian responsif setelah tergelincir di sekitar 1840 ya. Di mana aksi pembelian responsif umumnya terjadi ketika pelaku pasar menemukan aset sebagai nilai yang sangat luar biasa. Pada catatan yang lebih luas, logam ini diperdagangkan lesu turun kemarin. Namun rilis inflasi Amerika akan membawa aksi power pack. Investor khawatir bahwa indeks harga konsumen tidak menunjukkan dampak apapun meskipun ada langkah-langkah pengetatan kuantitatif oleh The Fed. Kita lihat di platform. Trader kita lihat di platform di sini sangat jelas trader semuanya bahwa platformnya untuk gold tendensinya hari ini agak sedikit mengalami penurunan. Artinya kekuatan dolar agak sedikit menguat ya. Kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana, dan kalau saya lihat memang masih ada terus, tapi saya bilang bahwa nanti lihat inflasi yang akan terjadi hari ini. Kita akan lihat sekarang di time frame lebih pendek. Nah, kalau sini sudah sangat jelas dia akan mencoba menembus level 1846 ya. Poin 37. Ini taruh sinilah. Nah, poin 18 ya. Nah, dia akan mencoba menembus itu dulu. Dan saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik ya. Kalau dia bisa sampai sini, dia akan sampai ke titik yang paling tertingginya ini di sini. Kita akan lihat trader ya, apakah dia bisa menembus, kita akan lihat hari ini. Tapi yang pasti pergerakan dia ke depan akan berkisar, akan mencoba menembus level sini. Trader akan mencoba menembus level di sini. Ini yang harus trader semua lihat ya. Dan saya masih optimis dia akan naik ini. Saya masih optimis dia akan naik. Setelah kemarin benar-benar dia jatuh bebas ya. Kemarin dia jatuh bebas, saya masih optimis dia akan naik. Oke trader semuanya. Sekarang kita coba masuk ke pembahasan berikutnya, kripto. Bagaimanakah kripto trader semuanya ya? Untuk kripto trader bisa lihat kripto di sini. Sabar. Harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas lainnya melemah pada perdagangan Jumat pagi ya. Kita bisa lihat di sini bahwa mayoritas kripto berada di zona merah. Lagi datang bulan mereka. Berdasarkan data Coin Market Cap Jumat pagi, kripto Bitcoin turun 0,56% ya dalam 24 jam terakhir ya, sedangkan dalam satu minggu susut sebesar 1,50%. Saat ini harga Bitcoin berada di posisi 30.102.08, sekitaran 438 juta. Kita akan lihat kripto trader semuanya.
Nah, kita lihat di sini Bitcoin. Trader sudah sangat jelas ini Bitcoin ya. Hari ini tendensinya itu lebih banyak bearish ya. Kita lihat tendensi yang lebih rendah lagi. Di sini sudah sangat jelas kelihatan ya. Kalau saya lihat ini dia bergerak cuma di seputaran sini aja nih trader. Oh nih saya sorry trader. Nah, dia bergerak seputaran sini di 32.35 ya. Dan dia akan mencoba di sini. Nah, 30.084. Nah, ini dia ya. Tapi tendensi menurut saya tendensi penurunan sangat kuat malahan, dan kalau dia turun saya bisa bilang bahwa dia mencoba turun palingan nilai paling terendah penurunan dia itu sampai di sini trader. 29.987 menurut analisa saya kalau terjadi penurunan ya. Ini menurut analisa saya. Oke trader. Kita lanjut, selanjutnya kita masuk ke kalender ekonomi trader. Untuk kalender sorry. Saya tadi nggak sempat tunjukin. Nah, ini dia, saya tunjukin dulu ya trader. Saya ulangi sekali lagi bahwa tendensinya ya lebih banyak turun di sini ya. Dia akan mencoba antara 30.084 sampai 30.235. Tapi kalau dia terjadi penurunan, trader bisa lihat di sini ya. Trader bisa lihat di sini kalau terjadi penurunan, dia akan mencoba di level sini trader. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia ya. 29.987. Ini yang harus trader perhatikan ya, harus perhatikan. Oke, selanjutnya trader kita coba masuk ke kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi hari ini 19.30 data inflasi yang akan terjadi, 19.30 juga ada perubahan tenaga kerja mempengaruhi dolar Kanada, dan 20.45 ada statement dari Gubernur Sentral Bank Europe ya, Lagarde. Ini harus diperhatikan dengan seksama. Oke trader semuanya, analisa harian kita udah selesai. Sekarang saya memberikan sedikit masukan dulu buat trader. Trader semuanya ya. Trader kalau ada waktu dan kesempatan, trader jangan lupa untuk masuk juga di website kami, website Amarket ya, sangat luar biasa. Kita silakan akses, semua informasi ada di sana. Kita punya 4 account standar, fix, ECN, syariah. Silakan trading bersama kami ya, buka accountnya di sini silakan. Kami tidak kalah dengan broker-broker lainnya di Indonesia. Malahan kalau saya bilang kami sangat lengkap karena analisa harian tiap hari selalu ada, tiap minggu webinar. Kita memberikan informasi terbaik buat para trader semuanya dengan maksud supaya trader paham apa itu trading, supaya bisa trading profit konsisten ya. Itu yang paling utama. Oke trader semuanya. Trader semuanya. Demikianlah ya. Demikianlah trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jam 8 malam nanti ada acara webinar. Dan saya berharap semoga trader bisa menyaksikan webinar tersebut. Saya akan membawakan tentang cara praktis dalam melakukan analisa teknikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.